Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Bagaimana ya? Ajwadukum wa qala alaihi wasallam ajwadukum. Sudah? Belum? Baik. Idza mata ibnu Adam sudah? Baik. Ajwadukum sudah? Oh belum dibahas. Halaman berapa tuh, Bah? Halaman 5. Baris ke-8. Bukan itu barangkali yang kita bahas ini, yang terjemah nih. Yang sedikit halamannya ketemu. Halaman berapa Ustadzuna? 3. Baris enggak, beda-beda cetakan ini. Baris berapa? Baris ke-5. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ajwadukum ba'di rajulun 'allama ilman fanasharahu yub'asu yaumal qiyamati ummatan wahdah. Ajwadukum, adapun yang paling baiknya kalian sesudah wafatnya aku, rajulun, yaitu seseorang, allama ilman, yang mempelajari, di sini mananya, akan ilmu, fanasyarahu, lalu menyebarkan ia akan ilmu, yub'asu yaumal qiyamati, akan dibangkitkan ia pada hari kiamat, ummatan wahdah, sebagai umat yang satu, umat tersendiri. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, al khalqu kulluhum yusalluna ala muallimi an-nasi al khaira hatta hitanil ma'i. Adapun makhluk Allah semuanya, yaitu memohonkan ampunan atas orang-orang yang mengajarkan manusia akan kebaikan sampai-sampai ikan di air. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi alaihi salam, al khalqu kulluhum ayalullah, adapun makhluk semuanya yaitu keluarganya Allah. Wa ahabbuhum ilallahi ta'ala anfa'uhum li'ibadih, adapun yang paling dicintainya keluarga Allah, ilallahi, di mata Allah ta'ala, anfa'uhum, yaitu paling memberi manfaatnya mereka, li'ayalihi, bagi keluarganya Allah. Wala yastati'u ahadun an yanfa'a khalqallah bimisli da'watihim ila babillah, dan tidak akan mampu oleh seseorang akan bahwa memberi manfaat ia akan makhluk Allah dengan seperti mengajak mereka menuju pintunya Allah, bita'rifihim ma yajibu lahu minat tauhidi wat ta'at, dengan memberitahu mereka akan sesuatu yang wajib
bagi Allah daripada mengesakan dan berbuat taat, wa tadhkirihim bi ayatihi wa alaihi, dan mengingatkan makhluk Allah dengan ayat-ayat Allah dan nikmat-nikmat Allah, wa tabsyirihim bi rahmatihi, dan memberi kabar gembira makhluk dengan rahmat Allah, wa takhdhirihim min sakhatihi, dan menakut-nakuti makhluk dari murkanya Allah, al-waqi'i bil muta'arridina lahu minal kafirina wal fasiqin, yang jatuh, yang menimpa terhadap orang-orang yang berpaling dari Allah daripada orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Wallahu a'lam bissawab. Segini kita bedah. Saudara sekalian yang mulia, Imamul Haddad mengarang kitab Risalatul Muawanah ini begitu banyak niat, dan memang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membanyakkan niat dalam satu ibadah. Betapa Nabi menyampaikan dalam hadisnya, wa innama likulli imri'in manawa, sesungguhnya bagi tiap-tiap orang, li, lam tu lil milik, lam tu milik bagi tiap-tiap orang apa yang ia niatkan. Kalau niatnya dikit maka miliknya dikit, kalau niatnya banyak maka hasilnya banyak. Jadi niat ini akan mempengaruhi ganjaran besar. Niat. Karena itu di dalam qasidah ainiyahnya Imamul Haddad menyatakan, wali solihil a'mali kun mutaharian, wali solihin niyati kun mutaharian, mustaksiran minha waraqib wakhsya'i. Hendaklah anda bersungguh-sungguh untuk meluruskan niat, juga memperbanyak niat. Niatnya yang baik. Satu amal dengan niat yang banyak akan menghasilkan kebaikan yang banyak. Motivasi mengarang kitab ini Imam Haddad: 1. Mematuhi perintah Allah. 2. Mematuhi perintah Rasulullah. 3. Menganjurkan orang untuk berbuat yang baik, gemar terhadap janji Allah, bagaimana ganjaran orang yang menunjukkan kepada hidayah, menyeru orang kepada kebaikan, dan menyebarkan ilmu. Artinya, ngarang kitab ini di samping mematuhi perintah Allah, perintah Rasulullah, di samping berharap ganjaran surga, dijauhkan dari neraka, di samping niatnya itu, niatnya juga adalah dakwah dan menyebarkan ilmu. Kenapa harus begini? Nah, ini mendalili niat-niat beliau mengamalkan apa yang Nabi sampaikan dalam hadisnya. Di antaranya, ini janji-janji baik agama bagi orang yang menyebarkan ilmu. Kata Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah, juga oleh Imam Abu Ya'la di dalam kitab Musnadnya, Al-Mundhiri, Abdul Azim Al-Mundhiri di dalam kitab At-Targhib wa Tarhibnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajwadukum indi rajulun 'allama ilman fanasharahu yub'atsu yaumal qiyamah ummatan wahdah. Kata Nabi, orang yang paling baik, yang paling dermawannya orang. Kalau cari orang dermawan, siapa itu yang dermawan?
Begitu. Apakah yang bagi-bagi duit termasuk kelas satunya dermawan atau apa? Ketika begitu Nabi bersabda, orang yang paling dermawannya orang di antara kalian, yang paling bagus, paling dermawan sesudah wafatnya aku adalah orang rajulun, asal maknanya laki-laki, enggak mau perempuan sama, orang aja. Orang yang paling dermawan di mata Allah, kata Nabi, sesudah wafatnya aku. Sesudah wafatnya Nabi. Siapa? Orang, apa laki, apa perempuan, orang kota, orang kampung, orang Arab, apa non-Arab, yang mau ngaji, itu paling cakepnya. Bukan mau ngaji doang, lalu hasil ngajinya di-share, diajari nama yang lain, sama bininya, sama anaknya, sama temen-temennya, disampein hasil ngaji itu, disampein. Niatnya dakwah, bukan niatnya kali aja kalau subscribe ada yang dapat duit, bukan. Emang niatnya mau nyebarin ilmu, dapat duit alhamdulillah, nggak dapat duit nggak apa-apa, emang niatnya mau nyebarin ilmu. Jadi saudara, orang yang ngaji lalu nyebarin ilmu, nyampein lagi, bisa tahlil, diajari nama yang belum, bisa ratib, bikinlah dia majlis ratib, bisa sholat tasbih, bikin majelis sholat tasbih berjamaah, bisa sholat duha, bikinlah dia sholat duha berjamaah. Apa ya? Nyebarin ilmu. Bisa ngerti wudu, ngajarin wudu sama orang. Itu orang, kata Nabi, nanti di akhiratnya dibangkitkan oleh Allah satu rombongan tersendiri. Dia imam. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Dia imam. Begitu. Sebab dia ada kelompoknya nanti di akhiratnya. Semuanya tuh. Jadi artinya yang mana bakal ditolongin ketika dia kemudian masuk neraka. Kata yang dapat kontennya, yang baca serannya, ya Allah, saya sholat duha ini nggak putus gara-gara ente ngasih sholat duha. Jadi ya Rab, masa iya yang ngajarin masuk neraka ya Rab, saya masuk surga, kan saya bisa dari dia, tolonginlah ya Rab. Masuk surga. Temen itu bisa nolongin temen ngaji, bisa begitu. Makanya berbuat baik. Kalau enggak, ya Rob, yang ono mau jangan. Waktu ngaji rese, saya digangguin mulu, begitu. Dicolek-colek mulu, mau khusyuk agak jadi, begitu. Mau ngaji serius, ajak ngobrol lagi. Mau serius ngajak ngobrol lagi, begitu kata dia. Ajwadukum ba'di rajulun allama ilman fanasarahu yub'asu yaumal qiyamah ummatan wahdah. Jadi orang yang paling baik di mata Allah, orang yang ngaji lalu hasil ngajinya diajarin sama orang. Itu mah ada yang nanya, "Bang, apaan? Ajarin saya tahlilan dong biar saya bisa ziarah kubur sama baba menyak." Kagak bisa, entar lu jadi saingan gua lagi. Begitu kata dia. Yang ini bukan orang baik. Bukan, yang kayak begini bukan orang baik. Lu saingan gua, nanti ngerebut lapak gua lagi. Begitu kata dia. Untung Nabi kayak kagak begitu. Gua kalau ajarin nanti ini agama bukan buat orang Arab doang. Yang mau surga orang non Arab masuk surga. Gua buat orang Arab aja dah. Wah, kagak nyampe kita Islam kalau Nabi kayak begitu, ngumpetin ilmu. Justru katimul ilmi mal'un, orang yang menyembunyikan ilmu dilaknat.
Saudara ajarin aja, ilmu ini bukan sekedar ngaji. Saudara kan banyak yang punya konveksi, bisa jahit. Ada orang, bang ajarin saya bagaimana ngobras. Kagak bisa, ajarin. Nanti bisa bakal membantu kita. Jangan takut, Allah maha menakar, rezeki kita kagak bakal tertukar. Jangan takut. Kita bisa masak. Ada orang, tolong ajarin bagaimana cara bikin pare biar nggak pahit. Wah, ini mau kagak bisa saya. Begitu, emang pare mau pahit. Bagaimana bikin sayur asem? Nggak bisa, ajarin aja. Ajarin. Karena kita bisa bikin sayur asem, orang kita ajarin, dia dagang sayur asem kampung baru. Begitu. Lalu kemudian kaya raya dia, duitnya banyak, maju usahanya, bangun masjid, kita dapat ganjaran dari bangun masjid yang sholatnya, karena ilmu bikin sayur asemnya dari kita. Ilmu begitu. Kita bisa bengkel, ada orang nanya, ini bagaimana, ini cara ini, ini lampu mati, ajarin, nggak usah takut. Begitu, nggak usah takut. Dia kemudian berkembang usahanya, dia maju, bisa nyantunin yatim 1000 yatim, kita dapat ganjaran karena gurunya dari kita, ilmu bengkelnya. Begitu. Ini Nabi yang ngomong, ajwadukum ba'di rajulun 'allama ilman. Ilmu apa ya? Ajarin. Tapi yang baik-baik. Kalau ilmu yang enggak baik jangan. Bang, abang kan dulu mantan maling, jadi ajarin cara nyolong. Jangan ini. Nanti dia nyolong, kita masuk neraka, udah insaf. Wong ilmunya dari kita, membantu orang salah sama dengan salah. Begitu saudara. Ini Imam Haddad belajar ilmu lalu ngajarin. Kata Nabi bakal begitu. Maka kita orang moga di barisan Imam Haddad di akhirat nanti, di bawah bendera Rasulullah. Jadi sehingga Imam Haddad masuk surga, moga kita semuanya bisa masuk surga. Meski ibadah kita enggak seberapa, moga-moga dicatat sebagai borongan. Jeruk busuk juga, kalau ngumpul sama jeruk bagus, ada harganya, ada enggak? Ada. Sama enggak sama yang bagus? Sama, karena borongan. Yub'asu yaumal qiyamah ummatan wahdah. Itu begitu. 1. 2. Nabi kita bersabda seperti apa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam Sunanut Tirmidzi-nya, daripada sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala an. Kata Abu Umamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nasi, bacanya begitu, al khaira hatta hitanil ma. Kata Nabi, al khalqu, makhluk Allah. Kalau ngomong makhluk Allah bukan malaikat saja, banyak. Di antaranya lagi pohon-pohonan, makhluk Allah. Di antaranya lagi binatang-binatang terbang, makhluk Allah. Binatang melata, makhluk Allah. Binatang di air, makhluk Allah. Bumi, makhluk Allah. Semua makhluk Allah yang punya akal atau tidak punya akal, semuanya tanpa terkecuali, selain manusia dan jin, tanpa terkecuali semua makhluk, yusalluna, mereka bersolawat, maknanya mohonin ampun, mohonin ampunan,
Ama siapa? Ama orang yang ngajarin agama, ngajarin kebaikan sama orang. Jadi orang tuh yang ngaji aja begitu. Apalagi yang ngajarin. Ini lagi ngomong ngajarin ini. Imam Haddad dalilnya beliau. Jadi yang ngajarin, saudara ngajarin tahlilan, ngajarin ratib, ngajarin alif-alifan, apa aja yang baik-baik. Itu malaikat, itu pohon, goyang-goyangnya. Ya Allah ampuni dosa Pak Anu tuh. Ya Allah ampuni dosa Pak Anu tuh. Ini satu nikmat besar. Kita sibuk bagaimana cara nerangin ama murid kita, bagaimana cara bisa baca Fatihah ama murid kita, puyeng-puyeng, malaikat puyeng mikirin kita biar dosanya habis di mata Allah. Enak, beruntungnya mereka yang mau ngaji. Yang ngaji pusing mikirin pelajaran. Gimana ini Arab gundul, Arab gondrong aja masih susah. Begitu. Kita puyengnya tuh dosa kita jadi rontok. Yang ngajarin begitu. Bagaimana itu? Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda pada bagian ini, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlati fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nasi khairan. Begitu. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, sesungguhnya Allah, para malaikat, semua makhluk di langit dan di bumi, sampai semut di lubangnya, sampai yang namanya itu ikan di laut, semuanya enggak berhenti-berhenti mohonin ampun kepada orang yang sedang mengajarkan kebaikan-kebaikan nama orang lain. Itu begitu. Ngajarin apa aja? Ajarin lebih-lebih tentang dinul Islam. Ajarin. Itu malaikat, ampe pohon, ampe ikan tuh enggak berhenti-berhenti. Ya Allah, ampuni dosa orang itu, ampuni dosanya. Pertanyaannya, kenapa sampai kayak begitu? Kenapa sampai kayak begitu? Ikan sampai terima kasihnya ama yang ngajarin agama. Kenapa tuh ikan sampai mohon-mohonin ampun? Sebab orang tidak bakalan ngambil ikan pakai bom molotov kalau dia udah ngaji. Ngerusak biota laut. Ikan girang. Ketika begitu, orang cara ngambil ikan, cara bagaimana mau goreng ikan. Kalau orang udah ngaji nggak bakalan tuh lele masih hidup-hidup cemplungin aja. Kejem namanya. Digetok dulu palanya. Getok dulu biar mati, jangan hidup-hidup. Telur aja kalau udah ngaji enggak langsung ditotrok, cuci dulu, sebab di kulitnya bisa aja ada sari-sari bebek atau sari ayamnya di kulitnya. Kalau langsung ditotrok enggak pakai dicuci, ini rada gurih-gurih telur ayam ini, sari-sari itu gurihnya itu. Cuci dulu kalau orang udah ngaji, cuci. Bersihin kulitnya, cuci dulu tuh, udah cuci baru ditotok di wajan. Kalau ngaji, kalau nggak ngaji nggak begitu, nggak ngaji, udah langsung aja begitu. Beda, makanya binatang girang memperlakukan dengan baik pada dirinya. Girang, pohon-pohonan kenapa memintakan ampun? Karena ngerti kalau orang udah ngaji enggak bakal nebangin pohon sembarangan, jadi gundul, jadi banjir. Enggak sepadan dengan kampanye ayo nanam 1 juta pohon. Lama, 50 tahun lagi baru gede. Rawat aja yang ada. Jangan kita mau disuruh nanam pohon, dia nebang-nebangin, banjir juga, gempa aja nantinya. Begitu.
Jadi ini dia ngajarin. Jadi pohon girang, nggak asal potek, girang, pohon-pohon disiram, itu udah ngaji. Siramin pagi-pagi, nyiram pohon depan rumahnya. Kenapa? Girang dia. Maka dia karena orang ini udah dapat ilmu, maka yang ngajarin didoain. Makanya Nabi itu yang bersolawat sama Nabi bukan kita doang. Nabi yang pertama kali ngajarin, Nabi. Maka Nabi paling banyak sholatnya muanya. Begitu saudara. Begitu. Maka kita ngaji nih diajarin lagi. Kalau sampai teman kita nggak ngaji malam ini, dia nanya, "Bang, kemarin ngaji apa?" Itu memarah. Makanya ngaji jadi orang, ngaji. Jangan kagak ngaji, nanya mulu. Begitu. Orang ditanya begitu. Akhirnya dia kagak ngaji juga. Gua ogah dah. Ditanya jawab aja. Begitu ditanya. Begitu. Saya sih nggak ingat. Cuman ingatnya itu cara bunuh tikus doang. Gitu. Bagaimana kata kiainya, dikasih gula di atasnya, kasih kopi kek. Gimana? Di atas saja lobangnya kasih kopi. Begitu. Kalau kasih kopi itu lobangnya, nanti itu tikus keluar. Kok pahit, mana gulanya? Kalau keluar getok. Begitu. Yang ingat yang lucunya doang. Gitu. Jadi kalau ilmunya saya lupa itu. Gitu. Pokoknya apa kayak ngaji mau disampein hasil ngaji, tulis status WA. Itu mau kata temannya, sok suci nih pas sudah ngaji, berhenti lagi. Begitu. Jangan. Kita niatnya taklim. Nabi bilang waktu ditanya oleh sahabat, "Limadza bu'ista?" Untuk apa kau diutus, wahai Nabi Muhammad? Nabi jawab, "Innama bu'istu mu'alliman." Aku diutus sebagai guru pembimbing. Jadi muallim, ngajarin kebaikan. Ajarin kebaikan, ajarin. Tebarkan aja kebaikan. Apa yang kita bisa, sebisa kita. Jangan takut, apa aja. Ada orang bertanya, ajarin yang kita bisa. Yang nggak bisa, yang nggak usah. Begitu. Demi apa? Demi betapa beruntungnya kita bila kita sibuk dengan pelajaran yang kita ajarkan, sementara malaikat, ikan, pohon dan segalanya sibuk mikirin kita biar dosanya diampuni sama Allah. Dia mohonin ampun, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu. Ajarin. Tapi masalahnya yang diajarin ini kita belum ngaji. Enggak apa-apa. Ngamalin, nyebarin ilmu. Sahabat nanya, Abu Hurairah sama Nabi, "Nabi bagaimana? Ilmumu banyak, saya 5.000 lebih nih. Belum diajarin, belum diamalin banyak." Sampein aja. Sampein. Itu juga termasuk ngamalin. Tinggal dikit lagi untuk diri belum. Terus kalau ente kagak mau ngajarin, diri kagak, orang lain kagak, nanti jadi hilang. Itu begitu, jadi hilang. Ajarin begitu. Maka beruntung tuh kiai yang ngarang-ngarang kitab kayak Imam Haddad. Orangnya udah wafat, masih aja ajarannya dibaca oleh kaum muslimin di dunia dan ganjarannya besar. Bahkan di dalam kitab Musnad Al-Bazzar, Imam Al-Bazzar meriwayatkan hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha. Kata Siti Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muallimi al-khairi yastaghfiru lahum kullu syai'. Orang-orang yang ngajarin kebaikan, segala sesuatu mohonin ampun bagi dia. Apa ya? Maka beruntung. Wis bisa alif ajarin alif, bisa B ajarin B, bisa jim ajarin jim,
Bisa ratib, ajarin ratib. Ada 2, 3 enggak jadi masalah, baca aja enggak apa-apa. Begitu, ajarin aja sebisa kita. Begitu, apa aja bikin enggak apa-apa. Begitu, madis apaan, tahlil aja, bikin madis tahlilan. Dari sendiri juga bisa lah, sendiri bisa juga nggak pernah baca, udah gitu, udah belajar, nggak apa-apa, belajar apa aja. Demi apa? Demi ganjaran besar. Dan ini diantara alasan Imam Haddad ngarang kitab Risalah Mu'awanah, supaya dapat janji-janji Rasulullah bagi orang yang nyebarin ilmu, biar dapat ini. Ini diantara motivasi beliau mengarang kitab Risalah Al-Mu'awanah, niat-niatnya nyebarin ilmu. Dan pesan saya kepada teman-teman ini ngaji yang paling baik, niatnya jangan buat diri, jangan dikit, kurang bagus. Niatnya ngaji ini buat ngajarin lagi, itu yang paling bagus. Kiai di Jakarta tuh yang kayak begitu, Muallim Syafi'i Adami yang nyuruh, dan juga Yai Syarifuddin Abdul Ghani rahimahumallah rahmatal abrar, itu nyuruh ngaji itu niatnya buat ngajarin. Sebab beda belajarnya antara ngaji buat diri sama ngaji buat ngajarin. Kiai Syarif Abdul Ghani bilang begitu, Muallim juga bilang begitu. Jangan buat diri. Contoh bahasa lainnya, ini yang disebut cita-citamu gantungkan setinggi langit, itu begitu. Ini namanya ngaji buat ngajar, setinggi langit namanya. Kita sekolah, jangan niatnya buat cari kerja, rendah. Jangan. Kalau sekolah niatnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, tinggi. Begitu. Jangan kita sekolah niatnya untuk nyari kerja. Saya bandingkan, ada 3. Ini kerja niatnya untuk menciptai kerja. Sekolah, kuliah niatnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ini niatnya untuk nyari kerja. Tinggian ini. Sebab yang niat sekolahnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, 1, dia torekatnya bakal serius dalam belajar. Bukan sekedar nyari ijazah, tapi serius belajarnya. Karena untuk mencipta lapangan pekerjaan harus diserap ilmu dari guru-guru, dari dosen-dosen. Kalau kuliah begitu. Bila cita-cita ini tidak tercapai, bakal turun dapetin pekerjaan. Ini turunnya masih bagus dari cita-cita tingginya itu. Enggak bisa ternyata udah lulus mencipta lapangan pekerjaan, ternyata syaratnya banyak, maka turun mencari pekerjaan gampang. Tapi kalau cita-cita sekolahnya untuk mencari pekerjaan, kalau enggak tercapai, turunnya di sini, namanya pengangguran. Dinyanyikan oleh Iwan Fals, sarjana muda, begitu. Sarjana muda, begitu, nganggur. Akhirnya karena enggak tercapainya, mentoknya di sini. Imam Haddad ajarin dalam ratibnya, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Niatnya ridho. Kalau ridho nih nggak dapat surga. Kalau niatnya surga nggak dapat, nyemplung kemari, namanya neraka. Rendah. Niatmu yang tinggi aja. Ngaji begitu, niatnya buat ngajarin. Kalau ngaji niatnya buat ngajarin, 1, dia bakal nyatet, karena bakal dia ngajarin, biar bisa ngajarinnya. 2,
dia bakal perhatian pada tulisan demi tulisan, pada uraian demi uraian, karena mau ngajarin. Begitu. Karena nanti bakal nggak bisa ngajarinnya. Kalau ternyata enggak ngajarin, enggak punya murid, bisa ngamalin buat diri sendiri. Turunnya di sini. Kalau niatnya dah yang ngaji, yang penting ngagugurin kewajiban, itu ngajinya guru baru 5 menit, itu mata 5 watt, sama gitu. Guru 5 menit, mata 5 watt, ngantuk. Ntar kalau guru sekian dari saya, melek semangat, begitu. Ini karena niatnya ngaji untuk diri sendiri. Jadi ngaji niat buat ngajarin. Jadi perhatian ngajinya dicatat. Kalau enggak nantinya selagu-lagunya, karena akal kita enggak kejangkau untuk merekam semua uraian, enggak kuat, maka perlu bantuan tangan untuk mencatat. Itu begitu. Kalau ngaji untuk diri sendiri, akhirnya udah hilang lagi, ngaji lagi, balik lagi di situ lagi, nggak bakal nambah ilmunya, rugi, karena cita-citanya rendah. Kalau ngaji buat ngajarin lagi, bacanya kudu benar, ininya kudu bagaimana, apanya aja kudu bagaimana. Kayak kita ngobrol sih bisa, ngobrol 24 jam nggak bakal kehabisan omongan. Sampai seminggu juga nggak bakal berhenti tuh omongan apa aja bisa kalau ngobrol. Tapi suruh jadi MC bingung dia, ngomong gimana ya. Padahal dia denger juga. Ada temannya jadi MC, dia ditertawakan, tapi dia ngomong nggak bisa, karena ini perlu belajar. Maka apa saja kudu belajar, nggak bisa nggak belajar. Dan ini Imam Haddad mengajarkan kita dari Nabi SAW, makhluk Allah semuanya mendoakan, mohonin ampun sama orang-orang yang ngajarin kebaikan, begitu, ngajarin. Itu kayak begitu, ngajarin. Maka kita kudu belajar supaya kita bisa ngajarin. Minimal kalau kata ulama, kalau kita nggak bisa menjadi lampu mercusuar yang bisa menyinari berbagai wilayah, paling tidak kita bisa menjadi lilin yang bisa menyinari sekitaran rumah kita, anak bini kita. Tapi ngaji sehingga serius. Inilah Imam Haddad menasehati kita, ngaji yang serius. Begitu. Berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dari hadis riwayat Anas bin Malik, Imam Al-Bazzar tuliskan di dalam kitab Musnadnya, Imam At-Tabarani riwayatkan di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabirnya, juga Imam Jalaluddin As-Suyuti tuliskan di dalam kitab Al-Jami' As-Saghirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khalqu kulluhum iyalullah wa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Kata Nabi, saudara, makhluk, bukan manusia doang kalau ngomong makhluk, yang di alam semesta ini keluarga besar Allah. Kalau ibarat rumah tangga, kepala rumah tangganya Allah. Semuanya di bawah pengasuhan, pengurusan, openan, perhatian Allah. Semua makhluk.
yang paling didemenin sama Allah, yang paling dicintai oleh Allah, yang mau menjadi kasir-kasir Allah, yang paling didemenin nama Allah, yang mau menjadi kasir-kasir Allah. Dan yang tertingginya kasir adalah yang bermanfaat untuk banyak orang. Kalau saudara kaya, duitnya banyak, niatin jadi kasir Allah, teller, bagian ngeluarin duit Allah. Bantu tuh fakir miskin, biar kata 1000 perak kagak apa-apa. Jumat latihan biar kata nasi sebok enggak apa-apa. Taruh aja di situ di masjid, ikut Jumat berkah enggak apa-apa. Biar sebok enggak apa-apa. Begitu. Yang penting bermanfaat untuk orang banyak. Bermanfaat. Tapi tidak ada yang paling bermanfaat selain ngajarin ngaji. Sebab kalau duit kita bagi-bagi miliaran habis. Kalau ilmu kita ngerti bab wudu, ajarin lagi si ini, ajarin lagi si ini, enggak habis. Begitu, enggak habis. Harta dengan diinfakkan habis, tapi ilmu enggak. Begitu wujudnya, karena ilmu cahaya. Maka kata Nabi, makhluk ini keluarga Allah. Kalau pengen didemenin sama Allah, openin keluarga, tolongin orang lain. Siapa kek sebisa kita nolongin. Ada masjid dibangun, tolongin. Caranya bisa dengan dana, nggak mampu dana, doain, moga beres. Nggak mampu doa, diem, jangan nyela. Panitia apaan ini? Bantu kagak, nyela mulu, sian tuh orang. Jadi 3D, dana, apa? Doa, diam aja udah cukup ngebantu. Sebab ada dua, ada usul, ada usil. Kalau usul, ini masjid catnya warna putih, dari saya 5 kaleng, usul namanya. Kalau usil ngomong mulu, nih yang bagus warnanya ini. Ente nyumbang berapa? Diem. Ini namanya usil, megelin. Yang kayak begini, megelin kayak begini, usil. Begitu, usil. Maka ada dua. Kita jangan masuk pada aliran usil. Kalau usul bertanggung jawab sama usulannya. Nih karpet warnanya merah, nih gua nyumbang sekian meter. Tuh begitu, jadi si panitia girang, saya demen mulai kayak gini nih. Begitu kata panitia pembangunannya juga. Tuh kayak begitu. Maka makhluk ini semuanya keluarga Allah. Begitu, siapa orang pengen didemenin Allah, maka bermanfaatlah untuk hamba-hamba Allah. Dalam hadis yang lain, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah itu bakal nolongin seorang hamba selama hamba itu menolong orang lain. Menolong orang lain akan ditolong. Kalau kita mikirin diri nggak ada habisnya, nggak ada bahagianya. Lihat teman kita, waktu dia menikah, dia mau nolongin tuh perempuan dengan ngasih nafkah. Alhamdulillah, kebeli sendok, kebeli garpu, panci. Alhamdulillah udah banyak ya kredit juga dari orang Tasik, tukang kredit kebanyakan orang Tasik. Begitu, nggak apa-apa, banyak. Akhirnya pengen punya anak, Allah kasih lagi buat beli susu. Ada, begitu, ada aja jalannya, ada. Itu begitu, sebab Allah tidak memberi apa yang diinginkan, tapi Allah bakal memberi apa yang dibutuhkan. Itu begitu. Karena itu makhluk ini semuanya keluarga Allah. Kalau pengen diopenin Allah, openin orang lain.
entar Allah openin kita. Jangan pengennya makan mulu makan, enggak mau. Ini masalah di restoran nih, Telaga Sempiran. Apa itu? Seafood Kebon Jeruk. Apa itu namanya? Yang di sono no? Di sono no Serengseng itu sampingnya apa itu? Dekat kali itu. Oh iya. Sinar laut. Apa? Apa makanan laut? Oh begitu. Apaan? Bintang. Oh bintang. Bintang laut. Ini makanan dari restoran bintang laut. Mahal. PNE nggak mau. Mahal masalahnya. Sayang kalau diehin, penyakit. Kalau kita nerima mulu dari Allah, ada kotak amal Jumat pura-pura merem, udah lewat baru melek. Ada nggak yang model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Yang model begini nih, ya Allah, rada susah. Karena pengennya nerima doang, nggak pengen begitu, pengennya dibagi doang sama Allah, enggak mau berbagi sama hamba-hamba Allah. Kurang maju. Kurang maju. Makanya beda rezeki kita sama rezeki bos kita, beda. Bos kita banyak yang dibagi karyawan-karyawannya, ada 80, kita enggak ada karyawannya, ya beda rezekinya, enggak sama. Dia ngopeninnya banyak, kita ngopininnya sendiri. Begitu saudara. Maka kata Nabi, makhluk ini semuanya keluarga Allah. Kata orang Sunda, baraya. Yang paling didemenin, yang paling banyak manfaat untuk orang lain. Bukan yang paling banyak baca Qur'annya, bukan. Yang paling banyak tahajudnya, bukan. Yang paling banyak puasanya, bukan. Tapi yang paling banyak nilai manfaat untuk orang lain. Imam Haddad mau maparin ini terakhir hadis. Kata beliau, wala yastati'u ahadun an yanfa'a khalqallah bimisli da'watihim ila babillah. Kata Imam Haddad, tidak ada seorang anak manusia pun yang mampu untuk memberi manfaat kepada makhluk Allah yang banyak seperti ngajarin agama, seperti menyeru orang untuk menuju pintu Allah, yaitu dekat dengan Rasulullah. Sebab Rasulullah babullahil a'zam wasiratuhul aqwam idla dukhula illa minal bab wala wusula illa biwasitati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara, kita kalau pengen ngasih sama orang banyak, enggak ada cara kecuali kita ngaji, ngajarin ngaji. Satu orang yang kita ajarin ngaji, enggak usah banyak, murid kita satu ngaji Quran, lalu bisa baca Quran dari kita. Dia ngajarin bininya, ngajarin anaknya, ngajarin anak tetangganya, terus saja kita dapat poin ganjaran. Ad-dalu 'alal khair kafailih. Sababiahnya kita, sababiahnya. Kalau pengen nolongin orang banyak, tidak ada cara kecuali ngaji dan mencatat untuk menyebarkan. Kalau duit, betul bisa nolongin orang dengan berbagi, tapi tidak bisa untuk semua orang, habis. Maka al ilmu khairun minal mal, begitu. Li'annal ilma yazidu bil infaq, begitu. Ilmu lebih baik daripada harta. Sebab apa? Ilmu bakal bertambah, diajarin, nggak habis. Jangan takut. Kita bisa tahlil, ajarin.
Nggak apa, apa aja dah ilmu mah. Maka kata Imam Haddad, tidak ada cara yang tercepat untuk bisa nolongin banyak orang seperti menyeru mereka untuk menuju kepada Allah. Ngajarin ngaji, ngebilangin. Saudara punya WA, bikin status yang bagus-bagus. Saudara punya Facebook, tulis yang bagus-bagus. Saudara punya Instagram, tulis yang bagus-bagus. Saudara punya Twitter yang bagus-bagus, apa kek? Tulis. Orang yang ngelihat banyak, follower kata orang, banyak, sebanyak itu ganjaran yang kita dapat. Ini kayak ngerekam-rekam. Banyak, berapa yang ngelihat, sebanyak itu ganjaran. Dari yang ngelihat dapat, diterangin sama orang dapat lagi. Itu begitu, yang kayak begitu. Yang penting niatnya lurus. Itu begitu. Ngajarin bagus, ngajarin apa aja, ngajarin ngaji, manfaat. Jangan tidak diajarin. Kita ngaji kemana, dongengin. Dodokin anak bini, nih begini, tadi habis ngaji. Jadi fardu wudu ada 6 ternyata. Pertamanya niat kata kiai, keduanya usap wajah, ketiganya adalah tangan sampai siku kata yai, 4 ngusap kepala walau dikit, rambutnya nggak apa-apa, kulitnya juga nggak apa-apa, kelimanya kaki, jadi telinga tuh nggak dibasuh nggak apa-apa, sebab kata kiai begitu. Tuh namanya bukan pamer, ngajar. Tapi kalau ibadah enggak. Saya semalam habis tahajud 100 rakaat jadi ngantuk. Biar orang tahu kalau kita tuh tukang tahajud, ria. Kalau ngaji enggak. Maka ngaji mau dongengin aja, apa aja. Apa kayak ditulis. Jangan kita nulis di status WA, lapar gue, mana kenyang, ke warteg. Depan atau kiri kayak kali aja ada ketoprak, masih ada nggak itu? Ya pokoknya begitu, jangan pakai tulis, makan. Kalau tulis mana kenyang. Apa kayak yang bagus-bagus tulis, apa aja. Ngaji malam Sabtu dia tohiri, begitu. Nggak apa-apa. Teman kita baca, lu ngaji, iya gua mau ngaji, lu gue lagi repot, sembarangan lu nuduh gue pengangguran, kan gue repot, bos lu juga, kan gue bosnya yang punya konveksi, masa bos bisa lu kagak, ayo ngaji, begitu, nurut dia, tuh begitu. Maka kata Imam Haddad, wala yastati'u ahadun an yanfa'a khalqallah bimisli da'watihim ila babillah. Kagak ada yang mampu ngasih makan sejagat raya kecuali caranya ngasih makan ruhani, ilmu. Kalau sejagat raya kita kasih makan nggak bisa. Kalau dengan ilmu bisa. Ngaji yang serius, yang benar, ngaji yang serius, setahap demi setahap demi setahap demi setahap. Jangan takut. Nanti ada namanya ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Ilmu gratis dari Allah. Ada 2 laduni. Ada laduni ammah, ada laduni khassah. Ada ilmu yang gratis dari Allah dibagi sama semua makhluknya. Sama ada dia berakal atau tidak, sama dia ngaji atau tidak, dibagi. Namanya laduni ammah, laduni umum. Apa itu? Cara bersetubuh. Itu enggak usah, biar saudara belum nikah, waktu nikah bilang sama temennya, lu kan udah nikah, coba lu ajarin cara tidur. Nih bini gua nih, rugi. Ya Allah, itu enggak usah pakai guru. Ayam aja enggak pernah nonton Blue Film bisa. Ayam enggak nonton Blue Film, kambing bisa kambing. Ya Allah, padahal enggak ngaji. Bagaimana adab-adab bersetubuh?
Ayam nggak ngaji bisa. Ayam jago tuh bagaimana ngajar-ngajar babon mulu, ngerti dia. Ini namanya laduni amma. Biar kata buta bisa tidur mah begitu. Itu pala bawang nggak ada matanya, nggak nyasar. Begitu kagak, nggak apa-apa, bisa laduni amma. Laduni khassa, banyak aurad. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan kepada hamba pilihanku ilmu. Ladunni kayak kitab hikam nih, ladunni bahasa-bahasa Tuhan. Dari mana? Dari ngamalin. Kata Nabi, man alima wa amila wa allama warasahullahu ilma malam ya'lam. Siapa orang ngaji, diamalin, diajarin, nanti Allah kasih tambahan ilmu yang dia kagak tahu sebelumnya, jadi tahu. Begitu saudara, namanya ladunni khassa. Saudara tahlilan bisa ajarin, ratib bisa ajarin, yasinan nggak apa-apa. Begitu, apa aja dah punya ilmu ajarin. Begitu. Ini apa? Nanti dikasih ladunni khassa oleh Allah. Ajarin aja. Ada orang minta ngaji, ajarin. Jangan sama gua kagak bisa, ajarin yang kita bisa. Dia agak berani ngaji sama kiai-kiai, kita aja yang ngajarin. Karena dia tahu kita temen maboknya zaman dulu. Jadi enak nanya-nanya juga. Begitu. Kalau sama kiai malu ngunjukin tato segala macem, kalau sama kita kagak berani. Nih tato gua bagaimana ini? Gua juga udah nanya waktu itu sama kiai kan. Jadi begitu. Oh begitu. Oh iya. Jadi tahu, ajarin. Dan kata Imam Haddad, bagaimana caranya ngajak orang ke pintu Allah? Bita'rifihim ma yajibu lahu manit tauhid wa ta'ah. Ajarin orang bagaimana bertauhid yang benar, bagaimana beriman yang benar sama Allah, bagaimana cara ibadah sama Allah. Apa yang kita bisa ajarin. Kemudian ajarin orang, apalagi ngingetin tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Banyak ingetin orang tentang nikmat Allah. Coba kita tidur, telinga kita terbuka, mulut kita nganga, kecoa nggak masuk, semut nggak masuk. Siapa yang jagain? Allah. Itu Allah. Biar pagi-pagi syukur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan seterusnya, asbahna wa asbahal mulku lillah, dan seterusnya. Ini penting. Dan juga wa tabsyirihim birahmatih, ngasih motivasi orang dengan berbuat baik. Kalau anda nanamnya duren, insya Allah buahnya duren. Wa tahdhirihim an sakhatih, dan ngingetin orang, warning orang daripada murka Allah. Kalau lu nanam berenuk, buahnya nggak bakalan duren, nggak bakalan pasti berenuk. Tanam aja lu hidup kebaikan. Begitu. Ini namanya ilmu manfaat. Enggak mesti di masjid ngajinya, di gudang jadi. Enggak mesti di musola ngajinya, di lapangan jadi, di tempat parkir jadi aja, di jalanan jadi. Jangan disalahin tuh anak-anak muda belajar di jalanan. Enggak apa-apa. Untuk apa? Memotivasi. Dia belum biasa untuk duduk di masjid, maunya di situ yang terbuka, mungkin AC-nya lebih gedean. Biarin ngaji yang penting. Ngaji apaan kayak begitu, kayak keluyur, daripada kita ngaji kagak nyelak mulu begitu. Masih bagus. Udah kita mah yang bagus-bagus saja. Maka kata Imam Haddad, tidak ada cara untuk menjadi kasir Tuhan, teller Tuhan yang terbanyak manfaatnya ngaji, catat, ajarin. Itu begitu. Begitu juga nyari rezeki, usaha, dapat lalu berbagi.
sebisa kita, manfaat semampu kita. Apakah dari keuntungan kita ini kita berbaginya 1%, 0,5%, 2%, terserah kita, bukan zakat. Ini torekat namanya, supaya menjadi pribadi bermanfaat. Wis segini aja lah, kasihan udah tengah 10. Bola masih ada nggak? Oh, udah habis. Gini aja. Ini diantara motivasi Imam Haddad ngarang kitab Risalatul Mu'awanah. Kalau pengen materi, kita lompat bacanya. Masih lama masalahnya. Masih lama. Belum ketemu. Tapi mungkin 2-3 kali pertemuan lah paling lama akan masuk materi. Insyaallah. Moga panjang umur, sehat walafiat. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada, doa saja. Kita baca Fatihah. Taklim kita bersamaan dengan turunnya hujan, saatul ijabah. Moga